Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita sedang membicarakan mengenai topik invalidasi emosi. Dan saya percaya, jika sudah mengikuti yang pertama, kita akan memasuki bagian yang kedua. Jadi sekali lagi, invalidasi emosi adalah pengalaman bahwa emosi dan kebutuhan untuk didapatkannya ternyata tidak mendapatkannya pada masa kecil. Nah, seolah-olah kebutuhan emosi dari seorang anak itu tidak terpenuhi, sehingga akibatnya ada efek-efek sampingannya. Yang pertama kita sudah bicarakan bahwa orang yang membutuhkan emosi untuk dicintai tetapi tidak merasakan mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan emosi dicintai, akhirnya juga ada efek sepanjang umur hidupnya. Dan sekarang ini kita akan bicara mengenai gejala, mengenai invalidasi emosi yang menggejala di dalam kehidupan orang, bahwa kita itu selalu ingin mendapatkan perhatian khusus. Jadi seolah-olah ada manusia yang tidak bisa menahan dirinya, bahwa hidupnya di mana saja seharusnya dia mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus. Dan baik di gereja, baik di dalam pertemuan dengan teman-teman, begitu teman-teman yang lain itu sedang berbicara antara mereka sendiri, langsung ada suatu perasaan saya tertolak. Nah, saya tidak dihargai. Nah, banyak sekali orang-orang Kristen yang suka sekali mengatakan kalimat seperti ini, yaitu, aku tidak suka ke gereja A, oleh karena di sana tidak ada orang yang ramah. Nah, pindah lagi ke gereja B, pindah lagi ke gereja C, pindah lagi ke gereja D, dan akhirnya meskipun dia menetap di satu gereja tertentu, dia sengaja tidak mau berkawan. Oleh karena apa? Sudah ada suatu prejudis dan prasangka bahwa orang-orang itu sebetulnya tidak ramah dengan dirinya. Nah, kenapa? Ya, pengalaman sebetulnya sederhana saja, orang tidak sengaja. Barangkali mereka itu omong-omong hanya dengan teman-teman dekatnya. Nah, sehingga sebagai orang yang baru datang, nah dia merasa diabaikan. Nah, bagaimana seorang itu merasa bahwa diabaikan itu menjadi begitu penting? Sehingga perlu direaksi seperti itu. Ya, kembali lagi kepada pengalaman masa kecil. Invalidasi emosi. Ya, di mana ada banyak orang yang sebetulnya mengalami suatu pengalaman-pengalaman masa kecil yang seolah-olah dirinya itu ingin sekali tanda petik mendapat perhatian khusus, tetapi orang tuanya itu tidak sengaja atau lalai. Sehingga sebetulnya misalnya aja anak itu pulang dari sekolah ingin menunjukkan bahwa tadi dia melukis ini dan itu dan gurunya itu memberi nilai 100 misalnya. Tetapi ibu lihat cuma begitu aja senyum tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak memuji, tidak memberikan encouragement, tidak appreciate untuk anak yang sudah sukses dan punya achievement. Ya, mengabaikan, diabaikan. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk mendapat perhatian khusus. Oleh karena apa? Ada anak-anak yang merasa dirinya itu mempunyai something. Bahkan mainan yang barangkali dia menemukan mainan di bawah kolong yang sudah setahun dia tidak pernah temukan. Dia ketemukan kembali, dia surprise, dia senang sekali. Dia tunjukkan barangkali kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Nah, hal-hal yang sederhana ya. Ya, kenapa bisa terjadi begitu? Ya, biasanya oleh karena orang tua itu pun juga selalu preoccupied dengan macam-macam tugas dan kewajiban, sehingga banyak orang tua sebetulnya terus sibuk melakukan ini dan itu dan merasa bahwa di dalam rumah tangga itu pekerjaan tidak pernah selesai.
Bahkan mungkin preoccupied dengan pekerjaannya sendiri yang juga tanda petik menuntut perhatian itu khusus dan terus-menerus. Sehingga yang seperti itu kalau melihat anaknya itu tidak sakit, ya sudah. Semua makanan juga sudah tersedia, ya sudah, begitu. Ya perlu sekolah, ya diantar sekolah, ya sudah. Tetapi sebenarnya anak itu membutuhkan hal yang lebih. Sebagai manusia, apalagi dalam interaksi dengan orang yang mengasihi dia, orang tuanya. Nah seharusnya ada suatu komunikasi yang sifatnya spesial dan personal. Nah perhatikan ini. Setiap anak itu membutuhkan perlakuan spesial dan personal. Nah, kalau itu tidak diberikan atau kurang diberikan, pasti ada efeknya. Nah, efeknya seperti tadi antara lain. Di mana-mana dia selalu merasa bahwa sebetulnya kebutuhannya adalah semuanya itu notice bahwa dia hadir, dia ada. Seolah-olah membutuhkan, semuanya itu menghargai kehadirannya. Seolah-olah membutuhkan bahwa dia itu di welcome begitu. Dan dia secara khusus itu disambut. Nah tentu kalau dia diajak ngomong, apa kamu itu membutuhkan itu? Mungkin dari mulutnya akan mengatakan, dia malu kan? Dia akan mengatakan, mana aku butuh itu? Tapi sebetulnya reaksi emosinya. Ya begitu di gereja sudah mulai tidak mempunyai, ada orang-orang yang secara khusus mencari dia. Ya mendekati dia. Mengajak ngobrol dia, spesial mengadakan waktu untuk dia. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak important. Nah dia mulai tidak senang sudah. Ya makanya kita melihat ya di dalam pesta-pesta kawin, di apa banyak orang, bahkan pertemuan-pertemuan gereja, banyak orang yang memang sengaja selalu duduknya di pojok paling, datang terlambat, pulang cepat-cepat. Kenapa? Oleh karena tidak mampu mengatasi emosi, merasa dirinya ditolak. Nah itu ada ajaib ya. Jadi menjadi manusia seolah-olah mengisolasi diri dan tidak mau seolah-olah bergaul. Padahal dia sangat haus sekali untuk diperlakukan sebagai friend. Ya, diajak ngobrol, barangkali diajak untuk makan sama-sama, spesial. Ini rata-rata loh. Jadi mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan ya. Itu suatu kehidupan yang ajaib dari manusia ini. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa mereka-mereka yang menginginkan perlakuan khusus ini ternyata juga sumbernya itu pada masa kecil begitu. Yang merasa tertolak, yang merasa bahwa dunianya itu tidak ramah terhadap dirinya. Nah ini tuh mulainya itu dari mana sih Pak? Apa seperti yang minggu lalu Bapak katakan 0 sampai dengan 2 tahun? Atau ini sedikit lebih besar mungkin pada saat-saat dia itu mau satu pihak mau otonom tapi di sisi lain dia masih membutuhkan orang lain. Apa itu Pak perasaan diabaikan itu munculnya dari sana? Ya saya percaya sekali ya kalau kita mau melihat daripada misalnya Erik Erikson punya stages dari psikososial developmentalnya itu rupanya ya anak-anak usia 2-3 tahun sudah mulai sebetulnya itu tanda petik exploring dunianya. Nah, oleh karena exploring dunianya kan membutuhkan sebetulnya pengenalan akan apa yang dia temukan. Nah sekarang pengenalan akan apa yang dia temukan itu biasanya itu masih subjektif sifatnya. Oleh karena dari dirinya untuk dirinya. Tapi begitu dia ingin mulai sangat tertarik dengan sesuatu, misalnya akan benda sesuatu, dan dia itu ingin oleh karena ketertarikannya, ya mungkin juga usia 3-4 tahun oleh karena sudah punya inisiatif sekarang. Berarti kan ingin sekali apa yang dia sukai, orang lain juga akui bahwa itu benda yang menarik, itu bunga yang cantik, gitu ya, itu kelereng yang apik. Nah itu sebetulnya itu suatu inisiatif ya. Ya sudah mulai ingin sebetulnya apa yang dia nilai baik. Orang lain seharusnya juga setujui. Nah kemungkinan juga 3-4 tahun itu. Oh, kalau begitu sebetulnya sangat
Sangat menarik sekali bahwa fungsi daripada orang tua itu tidak bisa tebang pilih begitu Pak. Nanti kalau sudah remaja baru saya dampingi. Nggak bisa seperti itu ya Pak ya. Mulai dari kecil berarti kita itu harus mencoba untuk memahami, kalau toh seperti tadi Bapak katakan bahwa dia sedang explore di dunianya, apa yang dia temukan itu pengen sekali dia bagikan, seharusnya juga kita ada perhatian, ada waktu begitu. Ya, saya percaya sebetulnya itu manusia itu makhluk sosial sih ya. Sebetulnya kehadiran, sikap penilaian, ya kan, reaksi dari sesama itu gradually menjadi makin important ya. Oleh karena manusia itu makhluk sosial, artinya memang sebetulnya kehadiran orang lain itu sangat dibutuhkan. Nah, makanya di situ ini aneh sekali, di tengah kebutuhan akan orang lain dia memilih untuk tidak butuh. Nah, ini menjadi masalah kan? Kenapa bisa begitu manusia? Di tengah kebutuhan untuk dekat dan bisa harmonis sama istrinya, di tengah kebutuhan untuk bisa saling mengasihi dengan suaminya, dia memilih untuk lebih baik diam, lebih baik withdrawal, lebih baik cuek, lebih baik itu kalau ngomong itu cynical, ya lebih baik bertengkar. Lah kenapa begitu ya manusia? Ya oleh karena sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan negatif yang lebih kuat. Nah, ini masalahnya. Nah, kebutuhan negatif yang lebih kuat itu kemungkinan ya oleh karena seperti tadi, yaitu kebutuhan yang namanya invalidasi emosi. Jadi kebutuhan emosi pada masa kecilnya yaitu tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana sih orang tua itu bisa punya pelajaran yang seperti ini? Kayak misalnya kalau anak-anak itu sudah besar, apa masih bisa toh Pak? Misalnya mereka sudah remaja menuju ke dewasa muda begitu, kan sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka sudah lebih suka sendirian di dalam kamar, tidak mau bergaul, kalau diajak ngomong marah. Bagaimana itu bagi saya ya, itu Bu Esther, itu masalah yang sudah berarti sudah terbentuk suatu reaksi akibat invalidasi emosi. Nah, sehingga pada masa remaja dia memilih untuk ngapain? Terus di kamar, terus di muka main HP, terus di muka laptop, ya begitu. Oleh karena apa? Oleh karena dia saat tanda petik sudah terbiasa tidak mau mengharapkan perhatian khusus dari orang tuanya. Jadi kalau begitu Pak, ini namanya terlambat dong. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya tidak ada yang terlambat. Itu artinya selalu masih ada harapan kalau bertobat. Ya kalau kita itu mau memperbaiki diri, semuanya bisa diperbaiki. Oleh karena hidup ini sebetulnya merupakan kehidupan di dalam kelemahan dan dosa. Semuanya begitu. Ada yang sudah kelewatan, sudah membentuk pola-pola seperti ini. Tetapi tetap memang Christ itu datang untuk menolong kita. Dan bukan hanya keselamatan nanti yang kekal di surga, tetapi selama hidup, masakan sih Tuhan itu tidak ingin hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mulai dari apa? Mulai dari pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sudah membebaskan dari jerat emosi negatif seperti ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita tahu ya, betapa kompleksnya hidup manusia yang seperti ini. Dan saya harap saudara belajar yang kedua hari ini mengenai invalidasi emosi. Nah, supaya kita tahu bahwa sebetulnya kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk mendapat perhatian khusus. Oleh karena kita itu pada masa kecil tidak mendapatkannya. Dan akibatnya menjadi sikap kita menjadi seperti itu. Ya, kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya masih mau belajar. Dan Tuhan memberkati kalian semua.